Dan pemirsa, kami masih hadirkan informasi terkini untuk Anda terkait dengan serangan balik yang dilakukan oleh Iran kepada Israel. Ada ratusan pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan Iran ke Israel sebagai bentuk serangan balik ini tepatnya mulai hari Sabtu 13 April. Dan serangan balik ini dilakukan pasca serangan Israel yang dilakukan pada beberapa saat yang lalu, di mana Israel menyerang kedutaan besar Iran di Suriah, tepatnya di Damaskus pada awal April lalu. Ada 7 penasihat militer Iran yang saat itu tewas dalam serangan di Damaskus. Dan informasi terkini yang sudah berhasil kami himpun, diantaranya Israel menanggapi bahwa sistem Iron Dome seperti yang Anda lihat di gambar saat ini itu adalah ratusan rudal dan roket yang ditembakkan dari Iran menuju ke arah Israel, dan beberapa warga mengirimkan video amatir itu rudal dan roket itu menuju ke wilayah Israel. Kemudian ada juga yang menuju ke wilayah tepi barat yang diduduki oleh Israel. Meskipun Iron Dome telah berhasil menangkis beberapa serangan, namun ada laporan di lapangan yang menyatakan bahwa salah satu bandara yang terletak di Israel terkena dari serangan rudal dan roket dari Iran ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di wilayah pasca serangan Iran ke Israel, kita langsung bergabung dengan rekan jurnalis Metro TV Desi Fitriani, kali ini melaporkan langsung dari Turki. Desi, bagaimana situasi terkini di wilayah di sekitar Palestina dan juga Israel pasca serangan balasan Iran ke Israel ini? Ya, memang Iqbal, memang informasi tentang serangan balasan Iran memang sudah terdengar di Turki ini sejak kemarin, dan bahkan kemarin setelah sholat Jumat mereka juga telah melakukan aksi demo besar-besaran di depan Masjid Fatih di belakang tempat saya berada saat ini. Dan kami juga tadi sempat berbicara dengan beberapa orang masyarakat di Turki, dan mereka mendukung atas serangan Iran terhadap Israel yang telah Iran menyerang dengan 200 drone-nya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan warga negara Indonesia dari Presidium WAG, dan ia akan berangkat sebenarnya pada hari kemarin dengan menggunakan kapal tim kemanusiaan dari 53 negara, tetapi karena sesuatu hal akhirnya pemberangkatan ditunda sampai minggu depan tanggal 21. Dan memang dari apa yang diungkapkan, mereka sangat mendukung dengan serangan Israel karena mereka geram. Dalam beraksi demo pun mereka mengatakan bahwa mereka mengutuk ketindakan daripada Israel yang telah memblokade Gaza karena sudah hampir 6 bulan. Nah, Mas Nur Irwan mungkin bisa jelaskan, Mas, serangan Iran tadi malam pukul 01.45 waktu di sana itu telah membombardir dengan 200 drone-nya. Bagaimana tanggapannya? Ya, ini sebuah reaksi yang wajar yang dilakukan oleh sebuah negara ketika negaranya terancam. Terlebih lagi Israel sudah menyerang ke kedutaan besar Iran yang ada di Damaskus di awal April yang lalu, dan ini hal yang memang seharusnya dilakukan oleh negara-negara ya untuk menghentikan serangan Israel terhadap Gaza yang sudah berlangsung selama 6 bulan ini. Jadi ini hal yang wajar dan juga mendapat dukungan dari warga Turki. Kemarin waktu setelah sholat Jumat ya, kita sama-sama melihat di halaman Masjid Al-Fatih ya bagaimana ribuan orang berkumpul di sini untuk mengecam Zionis Israel terhadap pembunuhan dari anak pemimpin Hamas Ismail Haniyah, dan juga mereka menuntut untuk segera menghentikan serangan Zionis Yahudi terhadap Gaza, seperti itu. Sebagai orang yang sudah lama tinggal di Gaza, bahkan lebih dari 4 tahun ya tinggal di Gaza, bahkan ini berencana untuk masuk kembali ke Gaza, bagaimana melihat selama ini Israel hampir sudah 6 bulan lebih melakukan gencatan senjata, bahkan terus melakukan bombardir pada hari Ramadan dan Idul Fitri kemarin? Iya, ini kejahatan yang luar biasa ya, kejahatan genosida yang luar biasa. 6 bulan tanpa henti mereka melakukan penyerangan, pembantaian, bahkan kami mendapatkan kabar 700 keluarga itu sudah habis ya, di 700 nama keluarga itu sudah habis di Gaza sana. Dan diamnya dunia lah yang mengakibatkan ini semua. Makanya reaksi yang dilakukan oleh Iran kemarin itu adalah reaksi yang wajar, dan ini yang harusnya dilakukan oleh negara-negara di dunia seperti itu, guna menghentikan serangan Zionis terhadap
jalur Gaza. Gitu. Dengan adanya serangan daripada Iran kepada Israel dan tentunya Israel akan memperketat penjagaan dari laut. Apakah akan mempengaruhi keberangkatan dari misi kemanusiaan sebagai perwakilan Indonesia untuk bersama dengan 53 negara lainnya menembus blokade Gaza? Sampai pagi ini kami mendapatkan informasi bahwa keberangkatan berlayar ke Gaza masih terus akan tetap dilakukan. Jadi panitia di sini, penyelenggara FFC, Freedom Political Coalition, tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan perjalanan di tanggal pelayaran ya di tanggal 21 April yang akan datang insya Allah. Nah, dengan adanya serangan daripada Iran kepada Israel, memang ada beberapa negara-negara Eropa yang mengecam atau meminta supaya Iran tidak melakukan serangannya, bahkan meminta sudah dihentikan. Nah, bagaimana tanggapannya? Iya, ini memang serangan yang dilakukan Iran. Sekali lagi, ini respon yang sangat wajar. Hak dari sebuah negara ketika mereka melakukan defense ya, pertahanan mereka seperti itu. Kecaman-kecaman negara-negara Eropa tersebut hal yang tidak masuk akal saya pikir. Bagaimana jika mereka diserang oleh hal yang serupa misalkan ya, oleh Israel begitu. Tentu mereka akan melakukan perlawanan atau aksi dari aksi pertahanan seperti itu. Jadi saya pikir tidak masuk akal ketika mereka ada sebuah negara diserang kemudian mereka melakukan perlawanan kemudian dikecam. Itu tidak masuk akal menurut saya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Dan memang sampai sejauh ini karena di sini masih pagi, Iqbal, kita akan lihat bagaimana perkembangan respon dari masyarakat Turki terhadap serangan Iran terhadap Israel. Karena memang hampir dipastikan sebagai negara mayoritas Muslim juga bahwa di Turki sendiri mendukung atas serangan Iran tersebut, dan karena ini dibuktikan dari demo yang dilakukan setelah sholat Jumat kemarin ketika anak Ismail Haniyah pimpinan Hamas dibom oleh Israel dalam perjalanan atau dalam kendaraannya, dan lebih dari 60 keluarga Ismail Haniyah, keluarga Hamas itu pun tewas dalam peristiwa selama 6 bulan terakhir. Demikian Iqbal, laporan dari Istanbul, Turki, kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Desi. Lega rasanya bantuan kemanusiaan Indonesia, apalagi Anda selalu turut mengawal juga ya pengiriman bantuan kemanusiaan ini bisa tetap diupayakan untuk bisa segera mencapai Gaza dan membantu masyarakat di sana. Terima kasih Desi Fitriani melaporkan langsung dari Turki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.